Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Juliani, NIM 2021 0201 03 Prodi Hukum Tata Negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang falak. Bahasan pertama ialah penentuan arah kiblat dan penentuan waktu ibadah. Yang kedua, bahas prinsip-prinsip dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan arah kiblat dan waktu ibadah dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya pengetahuan ini dalam praktik ibadah sehari-hari dan kehidupan muslim. Dan yang terakhir, diskusikan metode-metode tradisional dan modern yang digunakan dalam penentuan arah kiblat dan waktu ibadah. Baik, yang pertama kita akan membahas cara menentukan arah kiblat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan arah kiblat, baik dengan metode tradisional maupun secara modern, dengan memanfaatkan keberadaan teknologi masa kini. Untuk mengetahui bagaimana cara menentukan arah kiblat untuk melaksanakan ibadah sholat, berikut ulasannya. Yang pertama, para penentuan dengan metode Rasdul Kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat, sebagaimana dalam kalender Menara Kudus Kiai Haj Duraican ditetapkan pada tanggal 27 atau 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juli pada tiap tahun sebagai Yaumul Rasdil Kiblat. Yang kedua, cara menentukan arah kiblat dengan mengetahui posisi sahabat terhadap Mekah dari Indonesia. Mekah berada di barat atau barat laut. Jadi penentuan dengan metode ini harus memperhitungkan keberadaan kita terhadap Mekah dalam hal ini di mana terdapat Ka'bah adalah kiblat. Dan yang ketiga, cara menentukan arah kiblat dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Menggunakan teknologi masa kini memang dianggap oleh kalangan paling cepat dan mudah. Ada beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya dengan memanfaatkan berbagai aplikasi atau software yang dapat di-download atau telah tersedia di smartphone yang menggunakan fasilitas GPS atau software kompas untuk menentukan arah yang benar dimanapun Anda berada sehingga dapat menentukan arah kiblat. Yang kedua, kita akan membahas prinsip-prinsip dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan arah kiblat dan waktu ibadah dalam Islam. Ibadah harus didasari dengan ikhlas, yaitu dilakukan dengan tulus dan ikhlas hanya untuk Allah. Sejalan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menyatakan bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan tulus. Dalam Islam, terdapat prinsip untuk memelihara antara unsur rohani dan jasmani. Ini berarti ibadah tidak hanya melibatkan ritual spiritual, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menginginkan kemudahan bagi umatnya. Ibadah dalam Islam diajarkan untuk menjadi mudah dan meringankan beban umat. Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beribadah, seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu, bukan kesulitan. Dengan menerapkan prinsip ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan yang benar merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, penyebab ketidakaturan arah kiblat memiliki beberapa faktor, yaitu pertama, faktor sumber daya manusia, yang kedua, faktor alat, dan yang ketiga, faktor alam. Dan yang ketiga, kami akan menjelaskan pentingnya pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan muslim. Pentingnya mempelajari ilmu ini di mana kita dapat memastikan arah mana kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Kita juga dapat memastikan waktu sholat telah tiba atau matahari terbenam untuk berbuka puasa. Dengan ilmu ini pula, orang yang melakukan ruqyatul hilal dapat mengarahkan penyiaran dengan tepat ke posisi hilal. Bahkan, kita juga dapat mengetahui akan terjadinya peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan berpuluh bahkan beratus tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, kita akan mendiskusikan metode-metode tradisional dan modern yang digunakan dalam penentuan arah kiblat dan waktu ibadah. Metode tradisional dan modern yang digunakan dalam penentuan arah kiblat dan waktu ibadah dapat melibatkan berbagai teknik dan alat. Beberapa metode umum yang digunakan adalah metodenya ialah metode tradisional. Metode yang pertama ada metode Rasdul Kiblat, menggunakan bayang-bayang matahari, mikyas atau tongkat istiwa, segitiga siku, dan rubuh mujarrab. Sedangkan metode modern kompas, Socodolite, Rasyid Fakiblah global, Rasyid Fakiblah lokal, pengukuran dan menggunakan alat modern. Kemudian, metode tradisional dan modern dalam penentuan waktu ibadah. Metode tradisional yang pertama menggunakan pengamatan langit dan yang kedua menggunakan azan. Sedangkan metode modern hanya menggunakan jadwal waktu ibadah. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Ayo
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.